Oke, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan HMI Samkun ke PC. Nah, di sini saya sudah ada HMI Samkun tipe SA3.5A dengan input volt DC yaitu 24 volt DC. Nah, ini untuk memasukkan terminal sumber powernya 24 volt DC. Nah, ini untuk dimasukkan di PC-nya pakai kabel printer. Nah, terus yang ini untuk COM-nya yang akan dimasukkan ke PLC-nya. Ini sudah tersedia power supply 24 volt DC yang digunakan untuk menyalakan HMI Samkun-nya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke monitornya. Kita koneksikan kabel printer ke PC yang ingin digunakan. Oke, di sini saya akan mengkoneksikan HMI Samkun ke PC dengan Windows 10 karena di Windows 10 nggak bisa langsung bisa koneksi, harus ada perlakuan khusus nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke device manager. Nah, di sini di other device ini sudah masuk, tapi masih gambar pentung dan belum teridentifikasi dari HMI Samkun-nya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membuat ini bisa berfungsi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita close device manager, lalu kita tekan tombol shift, lalu kita pilih restart. Kita tekan tombol shift, lalu kita tekan tombol restart sampai komputernya. Ini penampakannya yang akan muncul setelah ditekan shift dan tombol restart. Mengapa kita harus masuk ke sini? Karena kita harus menonaktifkan, mendisable drive Synacctur yang ada di fitur Windows 10 agar nanti bisa HMI Samkun-nya terkoneksi dengan PC dan bisa teridentifikasi. Lalu kita pilih troubleshoot, kita klik, lalu pilih advanced option, lalu kita pilih startup setting, lalu kita tekan restart. Kita harus mendisable drive Synacctur enforcement. Nah, itu kan ada angka 1 sampai 9 ya. Nah, untuk menonaktifkannya berarti kita harus menekan di F7. Karena untuk menekan fungsinya itu ada di tombol F1 sampai F9. Karena yang ingin kita disable itu ada di nomor 7, maka kita tekan F7. Disable drive Synacctur enforcement. Kita tekan F7, maka drive Synacctur-nya akan nonaktif. Oke, kita tunggu sampai muncul, sampai merestart PC-nya. Oke, kita sudah masuk lagi ke halaman awal Windows, lalu kita masuk lagi ke device manager. Nah, lalu langkah selanjutnya kita klik update driver, lalu kita browse my computer for driver, lalu kita pilih let me pick from a list available drive. Next. Nah, lalu kita tekan have disk. Nah, kita pilih terus, lalu kita masuk ke halaman Windows C, lalu kita masuk ke program file, lalu kita masuk ke SamDraw, aplikasi dari Samkun sendiri. Jadi di dalam aplikasi SamDraw sendiri sudah ada drive USB yang digunakan untuk mengkoneksikan HMI-nya ke PC. Jadi sebelum kita untuk mengkoneksikannya, kita harus punya aplikasi atau software terlebih dahulu agar kita bisa memasukkan drivernya yang sesuai. Setelah kita masuk ke SamDraw 5.0, lalu kita pilih USB. Nah, di sini ada dua pilihan, IA64 atau X86. IA64 digunakan untuk komputer yang 64 bit, yang X86 digunakan untuk komputer 32 bit. Jadi
Sebelum kita memilih, kita harus tahu komputer kita memakai yang 64 bit atau 32 bit. Nah, untuk komputer saya gunakan 64 bit, jadi saya pilih yang 64. Jika sudah, kita tekan OK, lalu kita klik next. Nah, jika muncul Windows Security, kita tekan install. Kita tunggu hingga proses install drivernya selesai. Untuk proses menginstal drivernya tergantung dari komputernya ya. Kalau komputernya masih yang biasa mungkin juga lama seperti ini, cuma kalau komputernya mungkin sudah Intel Core i5, Core i7 mungkin bisa lebih cepat lagi untuk install drivernya, karena ini komputer lama, jadi untuk proses install drivernya jadi memakan waktu untuk lama. Oke, jika install sudah selesai, maka akan muncul Windows I successfully updated your drivers. Kita tekan close. Nah, itu yang membedakan antara Windows 7 dan Windows 10. Mengapa saat kita mau install drive Samsung HMI Tech ini bisa selalu gambar tanda seru di sini? Itu karena kita belum menonaktifkan drive signature-nya. Jadi kita harus menaktifkan drive signature-nya dengan cara yang saya contohkan seperti tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka drive HMI Samsung-nya sudah terkoneksi dengan PC. Jika sudah, kita buka SamDraw. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Maka kita langsung tekan upload. Lalu kita pilih dulu filenya mau disimpan di mana. Ini saya akan simpan di desktop dulu. Yang project namanya test. Lalu kita tekan upload. Nah, maka koneksi upload sudah berhasil. Lalu kita upload successfully connect yes. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah tampilan HMI yang barusan kita ambil. Sekian tutorial hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih. Saat proses upload nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti akan muncul kembali ke tampilan semula.